Nah, oke, Weni, eh, boleh kasih tahu nggak ya? Ini kan cewek ini yang kasih topik nih, ya. Yes, yes, Siapakah yes. yang mengasihi aku? Boleh kasih tahu nggak kenapa kita hari ini membahas topik ini? Ah, ah. Ini kalau di Indonesia ini emang siapakah yang mencintaiku gitu ya. Ya, Kemarin kasih topiknya ke Kohervi sih Love Me Not gitu. Love Me Not hmm, itu sebenarnya dari permainan kata Inggris. Kalau misalnya kita lagi hmm, PDKT nih sama orang ya, kalau seandainya aku biasanya PDKT cowok lah ya. coy. Cowok kalau lagi PDKT Ya, bakal gini ngomongnya, she loves me not. Jadi kayak suatu hmm, pertanyaan gitu, apakah hmm, dia cinta aku atau enggak gitu kan. Kali ini kalau love me not jadinya emang sengaja subjeknya dibuang itu supaya jadi satu pertanyaan refleksi buat kita sendiri. hmm, Jadi apakah diri kita sendiri itu mencintai diri kita? hmm. Jadi ini seperti permainan kata itu. Jadi Menarik, menarik, menarik. ini satu tema yang memang dibuat untuk pertanyaan refleksi bagi diri kita sendiri, gitu ya. Terus Hmm, eh, kenapa sih ini jadi penting gitu untuk mengasihi diri sendiri? Ini dari satu pakar yang namanya Robert Holden. Itu ada yang dia ngomong begini, happiness and self acceptance go hand in hand. Jadi kebahagiaan atau sukacita dan kasih terhadap diri sendiri itu tuh hmm, berjalan seiring. Kalau hmm, misalnya dia jelasin lebih lanjut itu dia bilangnya kalau level mengasihi dirimu meningkat, maka happiness lu juga bakal meningkat gitu. Ngikutin hmm, hand in hand gitu. Jadi satu bareng. Terus kan ini keluar gitu pertanyaan itu karena kemarin ini self quarantine ya, kita self ya, quarantine benar-benar. akhirnya hidup Hmm. sendiri gitu, apalagi mungkin ada yang ngekos nggak nih di sini. Kalau ngekos itu lebih berasa banget, udah Iya. sendirian ngacang lihat diri sendiri, terus ngapain sendiri, jadi makin ini ya apa ya, kayak kalau nggak langsung itu kayak ada mulai, mungkin ada yang bisa mulai suka sama diri sendiri atau mulai bosen gitu loh, kayak ngeliat Hmm, aduh ternyata aku ini memang banyak kekurangan ya, kalau ngaca hmm, mulai ngerasa duh jerawatan lah, muka kok kayak ada rasa-rasa yang tidak nyaman sama diri sendiri selama self quarantine. iya. Jadi ini satu pertanyaan yang memang aku gumulin juga sama self quarantine. Hmm, Banyak anak muda yang mungkin juga berasa seperti ini gitu. hmm, Padahal kalau kita mau feel content dan sukacita tadi itu, selain kasih Allah yang sudah kita terima, sebenarnya kunci salah satunya adalah yaitu self acceptance atau mengasihi diri sendiri. Dan itu hmm. pun sudah disebutin di setiap ayat yang kalau kita ingat tentang hukum pertama dan kedua. Kalau hukum pertama pada ingat ya, kasihilah Iya, Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap apa ragamu gitu kan, kekuatanmu. Hmm. kekuatanmu. Tapi yang kedua itu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan kita selalu lupa untuk yang terakhir itu, kalimat terakhir itu. Kita ingatnya untuk mengasihi orang lain, tapi kelupaan kalau kita ternyata harusnya mengasihi diri sendiri, baru bisa mengasihi orang lain. Gitu. Jadi makanya Hmm, kasih tema ini gitu. oke. Jadi saya nangkapnya gini, cewek ini ya, bahwa kebahagiaan diri kita berjalan seiringan dengan yang namanya self acceptance. Self Benar, acceptance itu adalah eh, kita bisa menerima diri kita sendiri, mengasihi diri kita benar, sendiri. Nah, benar. sekarang pertanyaannya, kalau gitu, apakah mengasihi diri sendiri itu sama juga dengan self esteem? Self esteem itu adalah Kepercayaan kemampuan untuk diri gitu. kepercayaan diri gitu ya. Jadi gini, Gimana tuh? kita kan lebih sering dikasih orang untuk dimotivasi untuk punya self esteem gitu kan. Tapi jarang banget mendengarkan kata-kata untuk self acceptance. Self acceptance sama self esteem itu berbeda. Bedanya adalah Hmm, gini, kalau self esteem itu lu cuma disuruh untuk menerima hal-hal yang positif dari diri lu. hmm, Tapi kalau
self acceptance itu lebih global dalam mengafirmasi diri kita sendiri. Jadi kekurangan, kelebihan itu semua diterima sama diri kita. Jadi kalau self esteem cuma yang positif, yang baik-baik doang, yang kelebihannya. Tapi kalau self acceptance itu secara global semuanya kita terima gitu. Oh ya, jadi pengen kasih tahu juga nih. Gimana? Apa sih yang akhirnya membuat kita nggak mau nerima diri kita gitu ya? Iya. Kan ngomongin tentang self acceptance kan. Jadi tiada keinget mau kasih tahu sesuatu. Sumbernya itu sebenarnya dari ini. Ini dari hasil membaca buku ya, sama beberapa artikel. Jadi buku yang bagus, mungkin bisa dibaca sama teman-teman juga. Bukunya juga enteng. You Are Someone Special yang ditulis sama Bruce Naramore. Terus juga bisa buka Psychology Today, artikel 10 September 2008. Itu sama-sama setuju kalau penyebab membuat kita jadi kurang nyaman dengan diri kita itu sebenarnya orang tua kita, orang terdekat kita. Orang tua ya. Wah, kok bisa ya itu gitu ya? Karena gini, mereka tuh nggak sengaja. Kalau kita waktu kecil ya lakuin hal yang baik nih, jarang kan dipuji ya nggak sih? Misalnya nih, contohnya aja. Masih umur berapa ya? Anggap aja masih umur 4 tahun. Waktu kita masih umur 4 tahun, kita ini kan tipenya kalau masih umur segitu, kayak anakku ini, dia itu suka banget bantu orang tua. Bener nggak? Jadi, waktu dia punya keinginan untuk bantu, terus tapi keahlian dia belum tercapai, maksudnya kan tangannya masih kurang koordinasinya, terus mungkin masih jalannya belum seimbang mungkin ya. Jadi waktu mau bantu misalnya bawain gelas aja gitu, dia padahal happy bawain gelas buat kita gitu ya, terus tapi dia tumpah-tumpah waktu bawain ke kita, yang disebutin yang mana dulu, ngomong thank you dibawain gelasnya atau ngomong itu loh, lu kok bawa tumpah-tumpah sih? Pasti yang disebutin yang mana dulu kalau inget waktu kecil. Yang negatifnya dulu kayaknya. Bener. Jadi nggak sengaja orang tua itu yang membuat kita jadi nggak nyaman sama diri kita karena itu. Hal yang tidak nyaman dirasakan oleh orang tua itu sering disebutkan daripada hal yang positifnya, daripada memujinya begitu. Jadi ya itu sangat disayangkan ya. Sama selain orang tua juga ada orang dewasa di sekitar kita dan teman-teman kita. Jadi tuntutan mereka itu membuat kita tidak nyaman dengan diri kita. Kayak gitu sih. Oke. Jadi yang saya tangkap adalah kita sedang ngomongin tentang bagaimana kita mengasihi diri. Benar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang basic ya. Kita tahu dari mana sih kalau kita sudah mengasihi diri kita atau kita sudah merasa nyaman, atau sebenarnya kita merasa sebenarnya kita ini sebenarnya nggak nyaman dengan diri kita loh sebenarnya. Iya benar-benar. Itu gimana ya? Itu paling penting ya. Itu paling penting. Kita lagi ngomongin self acceptance tapi nggak tahu cara ngukurnya kan. Iya benar. Gini, gimana? Jadi ini secara umum ada 3 ciri. Secara umum ya. Jadi ini bukan ciri ya. bukan jadi hal yang mutlak, tapi ini boleh jadi untuk pemeriksaan diri lah malam ini gitu ya. Yang pertama adalah merasa minder atau inferior. Nah, inferior ini bisa kebagi jadi 2 ekstrim. Ekstrim yang pertama, waktu dia inferior, dia itu ngerasa tidak bisa apa-apa. Ini orang yang bener-bener minder banget, gitu kan? Terus ekstrim yang kedua, dia itu jadi over PD. Over PD ini lebih ke arah angkuh. Karena dia kayak mau nutupin ketidakbisaannya, akhirnya dia, atau kekurangannya, akhirnya dia nunjukin kalau ini loh aku bisa semua. Jadi keingat ini satu cerita, ada temannya Denny itu suamiku ya. Itu dia itu punya teman SMA, suka cerita kalau dia itu hebat banget gitu. Dia ceritain kalau dia habis menang lomba gitar, terus dia itu punya pacar
orang bule kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak diceritain sesuatu yang hebat-hebatnya gitu. Cuman satu saat dia main gitar di sekolah, tapi kok aneh, main gitarnya nggak sehebat yang dia ceritain. Jadi ya hampir seperti itu ya. Jadi dia menutupi kekurangannya dengan dia menyombongkan dirinya begitu. Itu ekstrim yang kedua. Jadi merasa inferior itu. Pertama, ngerasa nggak bisa apa-apa. Kedua, menutupi ketidakbisaannya dengan nunjukin dia bisa semua gitu ya. Terus yang kedua, terus-menerus sangat membutuhkan pengakuan orang lain atau pujian dari orang lain. Jadi dia meletakkan nilai dirinya itu ke penilaian orang. Jadi nilai dirinya itu diukur dari penilaian orang. Jadi kalau misalnya dia melakukan sesuatu seperti bikin misalnya hasil ujian nih, hasil ujian dia itu udah dapat A. Dia udah dapat A, tapi ada orang lain yang mamanya lah ya, dia pulang tunjukin. Terus mamanya bilang, kan masih bisa A+. Langsung lah dia sedih gitu. Karena seharusnya A itu udah hebat banget kan. Tapi karena dia meletakkan penilaian dirinya itu ke kata-kata mamanya, akhirnya dia jadi sedih dan tidak puas. Waktu mamanya ngomong kan bisa A+ gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu berkaitan sama ciri yang kedua. Jadi, karena dia butuh pengakuan dari orang, terus-menerus, akhirnya dia itu melakukan kayak butuh project. Dia melakukan project terus. Jadi melakukan sesuatu terus, menghasilkan sesuatu terus supaya orang lain itu setidaknya memuji hasil kerjanya atau memberikan apresiasi. Jadi kayak gitu. Jadi orangnya itu hampir seperti gila kerja atau gila melakukan hal-hal yang baru untuk orang lain itu bisa appreciate dia gitu. Menghargai dia. Jadi tiga ciri-ciri ini ya, teman-teman mungkin sudah disampaikan 3 ciri ini, kiranya itu menjadi satu refleksi bagi diri kita ya. Kita periksa diri, apakah kita ini sebenarnya sedang menutupi ya ketidaknyamanan diri kita, atau kita sudah nyaman dan mengasihi diri kita dengan apa adanya. Kalau memang teman-teman yang saat ini mendengar lalu merasa kok ciri-ciri itu ada ya di dalam diri aku ya. Nah, menurut cewek ini kira-kira gimana ya untuk mengatasi akan hal ini? Benar. Sekarang kan kita udah tahu ya. Maksudnya ciri-cirinya, cara periksa diri kita gitu kan. Pasti kita solusinya kira-kira gimana? Solusi gitu ya. Iya, benar. Aku mau berefleksi juga sedikit gitu. Kita nih karena dunia yang sudah corrupted seperti ini, akhirnya kita juga lupa ya bahwa di kejadian itu Tuhan udah ngomong ke kita. Kalau kita ini diciptain Tuhan serupa segambar Dia. Jadi sebenarnya kita ini ciptaan yang spesial. Cuman ya gitu ya, udah corrupted akhirnya kita jadi bisa nggak nyaman sama diri. Kita balik ke solusi ya. Kita balik ke solusi. Solusinya juga sebenarnya sangat simple. Ada 3 juga. Jadi solusinya juga 3. Yang pertama, itu cari apa yang membuat kita tidak nyaman dengan diri kita. Atau hal apa yang akhirnya kita menolak diri kita. Misalnya nih, kayak aku ya. Jadi, aku ini sebenarnya gak nyaman sama tinggi badan. Gak nyaman sama tinggi badan. Jadi, kalau nggak nyaman itu maksudnya kalau ada orang yang ngomongin tentang tinggi badan kayak Wen lu kelihatan pendek atau kelihatan tinggi atau apalah, pokoknya ngomongin tinggi badan langsung kesentil gitu, nggak nyaman banget. Boleh tebak lah, kira-kira nggak nyaman sama tinggi badan itu tinggi badannya seberapa gitu. Sebenarnya aku kesentilnya kalau dibilang pendek ya. Padahal pendek ya? Badanku, cewek ini pendek ya? Terima kasih ya. Enggak pendek lah saya. Untunglah saya sudah menerima diri sendiri sekarang. Sebenarnya padahal tinggi badanku tuh 159 cm, hampir 160. Bahkan 159,5.
cuman beda setengah. Itu tapi merasa pendek, bego banget kan? Masa bisa, itu hal yang mungkin bagi teman-teman dengerin kayak nggak masuk akal. Tapi itu sesuatu yang memang sudah terbawa dari kecil, merasa diri pendek, begitu. Dan itu memang karena ada orang tua lain suka membandingkan aku sama adikku. Adikku itu memang kelihatan tinggi, padahal kalau aku ngeliat foto, oh ternyata aku juga tinggi, kurang ajar nih orang. Jadi ada orang-orang yang bilang bahwa aku kelihatan pendek, begitu. Akhirnya buat nggak pede gitu kan. Nah, cari kayak gitu, apa yang bikin gak nyaman. Teman-teman misalnya gak nyaman sama hidungnya lah, atau sama apa nih, bukan cuman masalah fisik ya, bisa juga kalau gak nyaman sama ini, suka marah. Latar belakang keluarga juga mungkin. Itu mungkin. Latar belakang keluarga. Iya, ketidaknyamanan dengan latar belakang keluarga, papa yang mungkin yang nggak perfect gitu ya, mungkin ada yang mukulin mamanya atau cerai, atau ada yang mamanya yang selingkuh atau kayak gitu-gitulah ya. Jadi apapun itu, dan mungkin juga karakter kita sendiri, karakter yang justru positif, mungkin kayak ketegasan, terus kepemimpinan, terus sesuatu hal yang lugas, itu kan kadang membuat orang nggak nyaman, akhirnya kita juga nggak nyaman sama diri kita, itu juga bisa ya. Jadi bisa dicari itu digali. Jadi benar-benar ini satu hari ini kita ngomongin hal yang reflektif ke diri sendiri. Jadi yang pertama cari dulu tuh, apa yang membuat kita nggak nyaman, oke? Di-listing semua tuh. Terus yang kedua, setelah kita mencari hal yang kita tidak nyaman, mulailah untuk menerima, mengasihi hal-hal yang kita tolak. Jadi kalau Inggrisnya itu kayak di-embrace, dirangkul, dipeluk semua hal-hal yang gak enak itu. Jadi setelah, contoh lagi tentang tinggi badan, setelah aku tahu aku gak suka diungkit tentang tinggi badan, akhirnya aku berusaha untuk mengerti dan berusaha untuk masuk akal. Aku ini tinggi, oh gitu loh. Ngapain aku kok ngerasa tersinggung gitu? It doesn't make sense kan, bisa merasa tersinggung. Nah ini masuk ke poin ketiga. Lebihlah menerima diri kita. Jadi kalau memang lu memang pendek, misalnya seandainya ya, aku pada intinya memang pendek gitu ya. Memang aku tingginya cuman seberapa, semeter gitu ya misalnya. Ya terimalah gitu. Terima apa adanya. Yang bisa diingat itu kadang karena memang kita udah bawaan kenapa, udah genetik, atau udah dilahirin, udah emang dari sononya kayak begitu, kita dilahirin dengan orang yang misalnya grumpy itu apa ya, suka cemberut, karena ada anak yang ceria tapi ada anak yang suka cemberut juga. Mau gimana kita grumpy, terima itu dulu begitu. Terus yang kedua, selain bawaan, ada hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu apa yang kita percayai tentang kita waktu dulu, saat itu. Kayak aku kan waktu kecil, aku percaya aku pendek, karena orang lain ngomong aku pendek. Ya kan? Cuman itu hal yang tidak terhindarkan gitu. Karena ada orang yang memberitahu kita bukan fakta ya, atau hal yang pahit gitu. Sebenarnya kan kayak nggak perlu lah ngomong pendek gitu kan, ke anak kecil, ngapain juga gitu, nggak penting. Tapi maksudnya ingatlah ada faktor-faktor yang kita nggak bisa hindarkan, yaitu bawaan sama kita bagaimana mengenal diri kita saat itu gitu. Jadi ada 3 cara ini yang bisa buat kita setidaknya lebih ini ya, bisa lebih menerima diri. 3 cara itu adalah kita cari apa yang membuat kita susah untuk menerima diri kita dan mengasihi diri kita. Yang kedua, kita coba untuk merangkul itu. Dan ketiga adalah menerima diri kita. Nah, merangkul ini yang saya rasa ini mungkin butuh proses ya. Merangkul itu ya. Apakah Koko Harvey juga ada mungkin yang bisa di-sharekan? Saya rasa kita semua sama ya, kita manusia yang corrupted ya, sudah korup. Jadi ya pasti ada ya. Jadi
teman-teman, kita ada waktu untuk bertanya dengan si Weni ya, tentang self acceptance ya, tentang topik siapa yang mencintai aku ya. Jadi mungkin teman-teman belajar dulu ya sebelum kau mencintai orang lain. Belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri. Benar banget. Ya, teman-teman silakan kalau mau bertanya silakan. Kalau ada hal yang mau disampaikan juga silakan ya. Tadi ada sedikit pertanyaan, pernyataan lah ya, C. Mungkin bisa dijelaskan ya. Tadi di sini katakan, C. Apakah benar ceria dan cemburu itu sebuah bawaan? Kayaknya bukan bawaan deh. Kenapa aku bilang bawaan? Jadi gini, karena di rumahku aku perhatiin beberapa bayi. Wah, soalnya saudaranya banyak ya, jadi bisa perhatiin bayi-bayi yang baru lahir. Itu ada bayi yang waktu dia bangun nangis. Jadi bawaannya udah cemberut gitu, grumpy, dia nangis bangunnya. Tapi ada bayi yang mau, yang pertama itu maksudnya dia mau tidurnya enak, mau tidurnya nggak enak, pokoknya bangun nangis. Tapi ada bayi yang tipe kedua, waktu dia bangun mau tidurnya enak nggak enak, dia bakal senyum, langsung senyum, bahagia gitu. Jadi maksudku begini, tentang cemberut dan ceria. Itu bukan ketika ini ya, waktu udah lewatin hari terus jadi cemberut ya, itu kan udah ada faktor lain ya. Tapi kan kalau misalnya baru bangun pagi itu baru melek, kalau perasaan suasana hati udah nggak enak, itu berarti itu mungkin termasuk orang yang cenderung lebih grumpy gitu kan, lebih cemberutan gitu. Cuman kalau misalnya suasana hati langsung enak, ya berarti lu cenderung yang ceria gitu. Tapi bukan mungkin di sini maksudnya temperamen kah? Bisa jadi temperamen juga ya. Iya. Jadi kan setiap kita lahir dengan temperamen kita masing-masing. Beda-beda. Ya. Benar ya. Misalnya satu contoh, kita lahir dalam satu keluarga. Kok Cece kita pendiam banget, kok kita bisa heboh banget gitu loh ya. Padahal bisa kan? Kok bisa seperti itu ya. Nah, terus kadang justru kalau satu keluarga misalnya kita heboh sendirian nih ya. Terus satu keluarga pendiam semua. Kadang kita bisa benci loh, kita jadi heboh. Iya nggak sih? Ya bisa jadi. Padahal heboh itu kan positif. Tapi karena dia satu keluarganya pendiam, mungkin keluarganya ngomong, lu itu rame banget, misalnya kayak gitu ya. Jadi akhirnya dia ngerasa itu negatif. Unik sih, unik banget. Ya. Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan atau pernyataan silakan bertanya. Tadi ada yang sedikit komentar. C, aku juga sama C, bergumul dengan tinggi badan. Bergumul dengan tinggi badan, ya. Iya. Jangankan C Weni, saya juga bergumul dengan tinggi badan loh, Ko Hervi. Oh ya? Iya, dulu kan. Juga tinggi kan? Ya dulu SMA tuh kan main basket, lihat teman-teman tingginya 185, 190. Iya, nggak bisa ngomong. Iya, kita mah, aduh, apaan gitu loh. Ya, satu mungkin yang saya pengen bertanya ini tentang gini, proses untuk merangkul itu. Mungkin teman-teman di sini pasti mengalami pergumulan self acceptance. Nah, tadi cewek ini sampaikan tentang merangkul. Nah, itu mungkin bisa sampaikan nggak? Kira-kira proses merangkul itu bagaimana? Iya, gini. Proses merangkul ini bukan berarti proses yang bisa smooth. Maksudnya smooth itu begini. Prosesnya itu bisa langsung kalau secara kurva itu bisa naik kayak tangga, bukan. Tapi dia kayak roller coaster, jatuh bangun. Jadi kalau teman-teman waktu proses mau embrace diri sendiri, itu jangan takut kalau seandainya bakal jatuh. Dan aku masih akuin, waktu ketik tentang tinggiku aja, itu aku masih kayak ngerasa, aku tulis 160 aja deh, kan kurang cuman setengah cm seharusnya gitu. Itu kayak gitu, masih ngerasa kayak gitu. Untuk mengakui yang sebenarnya itu susah gitu. Tapi mungkin sekarang kalau diukur memang 160 sih. Tambah tinggi 10 cm, 170 lah. Iya. Oh iya, aku kenapa kok ngerasa diriku pendek itu karena aku kepengen jadi 170 sebenarnya. Ekspektasi diri sendiri. Iya. Baik, teman-teman, jadi memang cewek ini sampaikan memang butuh proses merangkul yang tidak
Tidak mudah ya, ada proses Yes. jatuh bangunnya ya. Tapi ini penting sekali untuk dilewati, ya benar ya, Ciweni ya. Bener. Oke teman-teman, ada pertanyaan silakan, jangan sungkan ya. Di sini ada Tentang Cianita yang self-acceptance. dari MK kita bukan? Tadi ada singgah sebentar tapi nggak tahu kemana dia. Oh. Kalau ada aku malu soalnya dia pasti lebih ngerti kalau kayak begini-begini. Atau Susana pasti lebih mengerti. Enggak, Aku kan kan cuman sama. belajar dikit-dikit. Ya, tetapi ini ada pengalaman yang bisa dibagikan itu. Teman-teman, ini self acceptance itu penting ya. Bener, penting banget. Ya. Aku ngerasa Jadi, begini. ya. Kenapa penting banget itu salah satunya begini. Sorry ya, mau kasih tahu yang Oke. lebih penting lagi gitu. Benar-benar. Tuhan waktu ngasihi kita, dia itu memang bisa bukain hati kita dengan kuasa dia gitu loh. Roh Kudus bisa bukain hati kita. Cuman kalau kita membenci diri kita terus, mana yang bisa kita bisa rasain kasih Tuhan. Itu pentingnya. Kebahagiaan, sedangkan kebahagiaan itu sumbernya kan dari Tuhan. Kalau kita nggak bisa buka diri kita untuk kita mengasihi diri sendiri dan tidak bisa melihat bahwa kita itu ciptaan yang berharga, ya sedih banget lah gitu. Cuman Tuhan itu bisa, aku percaya Tuhan bisa bukain hati kita. Cuman kita juga harus berproses gitu. Kalau gini pertanyaannya gini Ciweni ya. Kalau aku nggak tahu apa yang aku tidak suka tuh apa ya? Gimana ya? Kan tadi kan langkah pertama itu kan adalah mengetahui. Tapi kalau aku nggak tahu sendiri apa ya? Mungkin dampaknya minder, tapi nggak tahu dia minder apa. Bisa dari teman dekat kali ya. Teman dekat kan lebih bisa ngerasain kita kan juga. Dari teman dekat bisa tanya, atau mungkin kita bisa refleksi orang tua kita sering negur kita apa, ya enggak? Kan tadi aku ngomong sumbernya kita orang tua kan, jadi kita bisa refleksinya justru orang tua kita suka negur kita apa. Misalnya tentang yang kalau di orang tua Chinese ya menurutku ya, itu sukanya begini. Kalau kita sudah melakukan, misalnya kita ngisi, misalnya nih ada 10 soal, terus kita ini 9 udah benar tapi 1 salah. Kalau orang tua Chinese pasti ngomongnya yang 1 salah itu yang ditunjuk-tunjuk terus. Dan aku ngerasa mungkin ada beberapa dari teman-teman yang di sini yang dengerin itu juga gitu, dalam mencapai prestasi waktu ngelakuin sesuatu padahal kepengen nyenengin orang tua tuh. Kayak tadi ya, aku bilang kita udah bawa A tapi masih dituntut terus. Kemungkinan itu yang kita nggak suka, kemungkinan. Sebenarnya tuntutan itu yang nggak suka, mungkin aja. Jadi bisa seperti tadi ya, kita tanya teman kita yang dekat dengan kita, ataupun mungkin dari pengamatan kita terhadap apa yang mungkin orang tua sering lakukan kepada kita ya. Jadi dari orang terdekat lah. Ada pertanyaan ya di sini, solusi minder apa? Solusi minder itu ya tadi itu ya menerima diri lah ya. Iya, ya itu mudah. Jadi teman-teman, minder itu solusi menerima diri sendiri. Ya mau gimana lagi, nggak bisa. Jadi pelayananku sebenarnya lahir dari itu sih. Pelayananku kan tentang hair ya, tentang hairdo gitu ya. Ya. Aku tuh ngerasa begini, kebanyakan cewek di saat remajanya itu minder dengan penampilan. Dan kebanyakan cewek itu memang seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Kenapa aku bilang kepompong jadi kupu-kupu? Waktu SMP SMA itu misalnya dari badannya itu gendut lah, yang terus jerawatan lah, terus yang misalnya pakai bracelet ya lah, atau yang mungkin rambutnya minyak lah, atau belum kenal apa itu merawat diri lah gitu kan. Terus bentuk tubuh yang masih belum sempurna karena masih puber begitu kan, akhirnya itu jadi kepompong dan melihat dirinya itu jelek. Kalau cowok kan lebih ngelihat diri itu kan lebih ke apa ya, pride ya, maksudnya kayak bangga gitu kan kalau cowok. Tapi kalau cewek ngelihat diri sendiri itu lebih kayak kurang, lebih banyak kurang. Dari sanalah aku mulai melakukan pelayanan ini karena rambut itu salah satu yang membuat kita
kelihatan beda gitu. Salah satu itu dari luar lah ya, itu kan nggak mengobati yang dalam. Cuman kalau misalnya bisa lewat luar dulu, why not gitu. Iya, benar-benar. Jadi teman-teman tadi mungkin ada yang kelewatan, cewek ini pelayanannya hair portfolio ya. Portfolio ya. Jadi nanti boleh lihat di Instagramnya Cewek. Lihat itu pelayanannya Cewek ya, seorang hamba Tuhan melayani dalam yang bidang marketplace ya. Jadi teman-teman bisa DM, bisa chat juga, mungkin tanya-tanya juga ya, apa yang bisa dilakukan di dalam masa-masa kalian merasa seperti kepompong ini ya. Oh, masa-masa seperti kepompong. Iya, yang masih remaja sih bisa kayak gitu ya. Nanti percayalah sama aku. Ketika kuliah langsung udah jadi kupu-kupu semua. Iya, tapi ada juga yang gagal ya jadi kupu-kupu karena tetap merasa diri kurang. Oh iya, itu cukup. karena tetap merasa, karena dirinya yang merasa, padahal udah dia itu sebenarnya udah jadi kupu-kupu, cuman dia sendiri yang kurang mengembrace dirinya, kurang merangkul. Ya, jadi malam hari ini kita belajar ya teman-teman ya tentang bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Baik, Cewek ini kita sudah setengah jam, boleh kasih closing statement untuk teman-teman. Oke. Ada closing statement ya buat teman-teman nih. Tadi kita udah ngomongin tentang self acceptance ya. Dan biasanya self acceptance supaya kita semakin kelihatan baik di depan orang, kita melakukan self improvement. Self improvement itu tidak merubah apa-apa kalau kalian cuman terus kepengen membuat kita lebih baik tanpa menerima kekurangan atau kelebihan kalian sendiri. Jadi self improvement itu pun jadi sia-sia begitu. Dan mungkin aku mau ingetin ke teman-teman, mungkin aja Tuhan menaruh kelemahan ke kita untuk kita itu bisa terus dekat sama Tuhan, kayak Paulus yang berkata di dalam surat-suratnya itu ada salah satunya ngomong seperti ada duri dalam dagingnya gitu. Mungkin aja kita ditaruh kelemahan sama Tuhan, diizinkan ada kelemahan itu supaya kita dekat sama Tuhan gitu. Yes. Ya. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Yes. Amin. Amin. Ya. Thank you Cewek ini untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini. Bagi teman-teman yang tadi sudah join, ada yang tadi gangguan sinyal dan lain sebagainya, teman-teman jangan khawatir. Nanti kita akan upload kembali di IGTV dan juga kita akan di YouTube dan juga ada podcastnya. Ya, oke. Cewek ini ada satu pertanyaan terakhir nih, gimana nih? Boleh lah ya, boleh. Boleh ya. Ya, ini terakhir lah, ini munculnya terakhir. Kalau ada yang kita suka dan ngebet banget sukanya, yang anggap itulah cinta pertama, dan kita suka banget dan orang yang disukai itu tahu perasaan kita tapi dianya enggak menanggapi perasaan kita, itu gimana sih? Ini pertanyaan relasi ini. Ini gimana sih ya? Boleh lah satu tips ya. Satu tips ya, nggak ditanggepin ya, udahlah nyerah lah kalau udah dari awal udah nggak ditanggepin terus. Ini yang tanya cewek atau cowok? Ini yang tanya cowok. Oh cowok. Biasa kalau cewek nggak nanggepin berarti memang dia sungguh nggak suka kok. Aduh jahat banget ya aku ya. Ini kan dari cewek kan jawabannya. Iya, ini dari cewek loh jawabannya ya. Tapi satu hal ya tadi satu hal ya, cewek ini malam hari ini ngajar satu hal yang penting loh. Mengasihi diri sendiri. Bagaimana kamu bisa mengasihi orang lain ya, tak kala kamu belum bisa mengasihi dirimu sendiri. Benar. Jadi kamu harus belajar untuk mengasihi diri sendiri dulu. Iya. Jangan sampai kita berelasi juga untuk cari penerimaan ya. Kadang bisa kayak gitu kan, cari penerimaan dari relasi, dari pacaran. Jadi konten dulu sama diri sendiri, kita ya, sama Tuhan. Kita mengasihi diri kita sendiri sama Tuhan gitu ya. Tuhan sudah mengasihi kita. Thank you Cewek ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Nanti kapan-kapan bisa bersama-sama dengan kita lagi ya, ngobrol-ngobrol dengan topik-topik yang lain. Terima kasih Cewek ini